Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-5 yang berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita datang bersama-sama berkumpul di rumahnya yang sederhana ini guna kita memuji serta menekankan kebesaran nama Tuhan, dan kita masih dapat merayakan Advent yang pertama di minggu terakhir di bulan November. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Untuk memulaikan jam ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Dan sementara berdiri kita mengagungkan nama Tuhan di dalam Mazmur pujian nomor 2. Kami naikkan syukur dan apa yang sebelumnya. Beribadah. Hai umat-umat Tuhan, datanglah dan beribadah kepada Tuhan, sebab hanya baginya kita menyembah dan memuji namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang datang dan beribadah kepadamu, serta menyembah dan memuji namamu sekarang dan selama-lamanya. Itulah jawaban umat-umat-Mu yang datang beribadah kepadamu, serta menyembah dan memuji namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tabisan dan salam. Ibadah Minggu Advent pertama ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 25 ayat 9 berkata, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mazmur pujian nomor 11, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, dan apa yang berikutnya.
dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi. Perbuatlah demikian, perintah Tuhan ini niscaya kamu akan hidup. Kita agungkan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat Mazmur Pujian nomor 49, Kau Bapa yang baik. dosa, kita membuka Mazmur 51 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini kita baca secara berbalas-balasan. Kadim akan membaca ayatnya yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Firman Tuhan berkata demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan berikanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau dan terhadap Engkau saja aku telah berdosa, dan melakukan apa yang jahat, supaya jangan aku dalam bersih dalam hukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam engkau melakukan hukuman kepadaku. Kita agungkan nama Tuhan dalam Mazmur pujian nomor 54, seperti wanita mengurapimu.
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menepuk mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan itu mengasihi dan menyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan lama dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Mika 7 ayat 18. Kita agungkan nama Tuhan dalam Mazmur pujian 154, diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Puji-pujian, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, tibalah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak melayani kita dalam persekutuan saat ini, yaitu kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayatnya ke-37. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayatnya ke-37. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan pengajaran firman. Dengarkanlah pengajaran firman berdasarkan Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Melalui ibadah Advent pertama pada saat ini Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu bersama dengan umat-Mu di tempat ini telah datang bersekutu memuji, dan kebesaran nama-Mu kami telah muliakan pada saat ini. Begitu pula di kesempatan ini kami patut berterima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu lewat minggu terakhir di bulan November pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memperlengkapi ibadah persekutuan kami pada siang hari ini. Engkau Tuhan
berkati tempat ini, berkati kami semua, agar supaya kami mampu untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk melihat apa yang menjadi tujuan daripada kehendak firman Tuhan. Tuhan, berkata-katalah, karena kami sebagai umat-Mu sudah bersedia untuk mendengarkan sabda daripada firman Tuhan. Sebelumnya kami mau baca Tuhan, kami mohon Engkau singkirkan suara-suara yang lain, dan hanyalah suara firman-Mu yang masuk ke dalam hati kami, serta pikiran kami menjadi hikmat dan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Terpuji nama-Mu. Amin. Sekali lagi, Markus 33 ayat 30. Markus 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan ini saya minta bantu kepada ketua pemuda remaja untuk membacakannya. Dengan kasih Tuhan saya berikan. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar menjadi bekal dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada pengurus pemuda remaja yang sudah dapat membantu kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam hidup pribadi dan pelayanan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang kita dengar, saya akan memberikan satu topik judul penantian dalam pengharapan. Bangsa Israel dalam segala kesulitan dan penderitaan mau setia kepada Allah, sebab mereka percaya dan mengharapkan bahwa Allah sendiri akan datang untuk membebaskan mereka dari kesusahan. Dan karena itu mereka selalu memupuk harapan itu, maka sadar bahwa mereka dihukum karena dosa mereka, dan mengharapkan pengampunan. Dengan penuh semangat mereka berdoa agar Allah membuka surganya dan mau datang menyelamatkan mereka. Mereka pun sangat yakin bahwa Allah akan memberikan kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan pengetahuan, sebagaimana yang diungkap Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menjelang akhir hidupnya mengajak para muridnya agar dengan penuh harapan mereka menantikan kedatangan Allah. Sikap yang dituntut Yesus dalam menantikan kedatangan Allah bukan secara pasif, bukan dengan tidak berbuat apa-apa, bukan dengan sikap acuh tak acuh, tidak peduli dan masa bodoh. Yesus meminta untuk menyambut datangnya kapanpun dan dalam situasi apa saja. Ia akan selalu datang, kedatangannya dinantikan dalam pengharapan dengan berjaga dan waspada. Itulah Advent orang beriman, Advent kita. Saudara-saudara jemaat yang sama diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu sudah datang dan akan datang. Ia datang dalam hati, dalam keluarga, dalam kehidupan bersama kita, dalam gereja. Ia datang dalam setiap peristiwa dan merayakan kehadirannya dalam sakramen-sakramen. Dalam doa-doa kita, juga ketika
Ia selalu hadir. Tuhan juga datang pada saat akhir hidup kita. Kehadirannya itu perlu kita sadari dan mengalaminya. Bahkan di masa penuh rahmat ini, masa Advent secara khusus, dengan penuh pengharapan kita menantikan kedatangannya. Ia datang dan hadir juga dialami dalam hati yang siap, dalam hati yang berjaga, sehingga menjadi berkat bagi yang siap menyambutnya. Saudara-saudara jemaat yang sama diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita menantikannya dalam pengharapan? Karena Yesus adalah pembawa keselamatan, pembawa damai, pembawa kepenuhan, penyembuh luka-luka. Karena Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia datang setiap saat, kapan saja, di saat yang tak terduga. Setiap saat berarti ketika kita hidup demi Kristus, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita terbuka menyambutnya, ketika hidup kita selalu terarah kepadanya, dan ketika kita dengan kesadaran penuh menyiapkan datangnya Yesus Kristus, ketika berjaga penuh pengharapan, karena kita pun tidak tahu saatnya Tuhan datang. Advent menjadi sangat istimewa bagi orang yang percaya. Advent sangat menantikannya dalam pengharapan. Dan ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak pernah akan dikecewakan. Saudara-saudara jemaat yang sama diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selama masa Advent ini, marilah kita tetap melakukan segala sesuatu dalam hidup dan karya di tempat tugas kita masing-masing dengan baik dan jujur, benar dan adil, setia dan tabah, penuh rasa tanggung jawab, disiplin diri, penuh pengorbanan dengan sungguh-sungguh, dan dengan penuh kasih. Juga ketika kita boleh menerima orang lain dengan penuh persahabatan. Saudara-saudara jemaat yang sama diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita saling mengampuni, saling membantu. Semangat doa kita tingkatkan senantiasa sambil terus menyingkirkan dari diri dan hidup kita hal-hal yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, yang datang karena dosa, kesombongan, iri hati, benci dan dendam, dan lain-lain. Kita berani bertobat dan kembali ke jalan Allah, karena dalam Dia ada hidup, dan kita hidup dalam segala kelimpahan. Inilah berkat Advent bagi kita. Kita berdoa, Tuhan datanglah, janganlah berlambat. Kami menantikanmu dalam pengharapan. Maranatha, selamat datang Tuhan. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput. Terima kasih. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Marilah kita membawa persembahan syukur kita
Sambil pundi Tuhan dijalankan, kita agungkan nama Tuhan. Mazmur pujian nomor 289 yang berkata, bersyukurlah dan apa yang bersyukur. Syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Syukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Mari kita mendukung ada keluarga, anak, kekasih yang berulang tahun, yang cepatnya di tanggal 26 bulan 11 ya telah berusia yang ketiga tahun. Dan di doa sepat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Di pertengahan perjalanan ibadah persekutuan kami pada pagi yang indah ini, betapa Engkau Bapa sangat baik dalam kehidupan kami. Kami telah datang di tempat ini guna kami memuji dan memuliakan serta mendengarkan sabda daripada firman Tuhan, yang dimana Tuhan telah memimpin dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, khususnya di selang seminggu yang telah Tuhan hantar dan tibakan kami di minggu terakhir di bulan November tahun 2022. Ini bukan karena hebatnya kami, bukan karena gagahnya kami, tetapi karena Tuhan telah berkuasa dan memberkati kami, sehingga kami ada pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami secara bersama-sama.
khususnya sebagai hamba-hamba pelayan-Mu yang berada di jemaat Bethesda Pasibatang. Bahkan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang berada di jemaat di tempat lain. Mereka telah memuliakan nama-Mu di tempat ini. Itu karena kebesaran Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami secara bersama-sama. Sehingga kami ada pada tempat ini, guna kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sepanjang kehidupan kami, tiada tempat yang kami sandarkan kehidupan kami. Hanyalah kepadamu, karena kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Allah telah menyerap dalam hidup kami. Sehingga kami telah beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang akan bergumul sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan, memohonkan kepadamu. Engkau memberkati mereka, dengarkan keluh kesah mereka. Sehingga Engkau Tuhan jawab tepat pada waktunya. Sehingga mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka selalu memiliki berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Berikan kami kemampuan, sehingga kami mampu untuk mengimplementasikan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Karena hanya Engkau yang dapat memberikan kami pemahaman, memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti tujuan daripada kehendak firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua di tempat ini. Kami telah datang membawa semua pergumulan kami. Hanya kepadamu kami taruh semua rencana dan pergumulan kami. Tuhan Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, Engkau memberkati umat-Mu yang belum berkesempatan hadir untuk menyaksikan advent pertama pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan bukakan hati mereka, gerakkan hati mereka, supaya mereka mengerti suatu hari mereka akan bergerak untuk menuju di rumah-Mu di tempat ini. Tuhan Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, berkati kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, agar supaya kami mampu untuk meroda pelayanan di jemaat ini. Biarlah kami selalu bergandeng tangan untuk membawa umat-Mu menjadi umat-umat yang menjadi penerima berkat-berkat dari Tuhan. Khususnya kami terbawa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang kami keluh kesahkan, tetapi pada saat ini hamba-Mu hanya memohon kepadamu Tuhan, berkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat provinsi, bahkan di kabupaten, kecamatan, desa, dan dusun. Semua itu hanya hamba-Mu serahkan. Semua yang menjadi program dan pergumulan mereka, baik di dalam dusun ini maupun di desa, terutama Engkau Tuhan yang menjadi utama dalam pelayanan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua mereka yang menjadi pemeran di dalam pemerintahan ini, sehingga mereka mengerti tujuan daripada kehendak Tuhan yang adalah khusus bagi masyarakat Banggai Laut. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua pelayan yang bertaburan di tengah-tengah dunia ini, khususnya pimpinan MPH Sinode yang ada di Banggai Laut, yang selang kemarin di tanggal 24 November Bapak Bupati telah membuka dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dalam pemerintah. Mereka sudah dapat mengatakan bahwa tidak ada pengurus yang lain, tetapi hanyalah sinode yang menjadi bagian daripada MPH itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini bukan karena dikatakan oleh manusia, tetapi karena Tuhan yang telah berkata-kata, sehingga terjadi sesuatu yang dikehendaki bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami. Biarlah Engkau Tuhan melihat apa yang menjadi pengorbanan kami, baik secara petani, pegawai, karyawan, dan nelayan. Semua itu hamba-Mu hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan selalu menyertai apa yang kami kerjakan, khususnya bagi anak kekasih kami yang telah berusia 3 tahun di hari kemarin, tepatnya tanggal 26 November. Itu semua bukan karena kehebatan orang tua mereka, saudara mereka, tetapi karena kehebatan Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun anak kekasih ini. Sehingga dia masih merasakan kuasa Allah, campur tangan Tuhan, sehingga dia ada pada saat ini dan telah berusia 3 tahun pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dan membesarkan. Semua yang mereka hanya andalkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Di bumi
seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang syukur, dan dosa kami dan jangan kita bebaskan kami karena punya kerajaan kuasa sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah persekutuan kita saat ini, saya tinggal jemaat bangkit. Kita agungkan Mazmur Pujian nomor 237, Kupandang Hari Esok dan apa yang berikutnya. Menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus penjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Nasihat: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kita menerima berkat, kita berdoa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.